Pemirsa, Kejaksaan Negeri Padang resmi menetapkan oknum pegawai di salah satu bank plat merah di Kota Padang sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas KUR. Usai ditetapkan sebagai tersangka, DK yang menjabat mantri di bank umum tersebut langsung ditahan oleh tim penyidik di Rutan Anak Air sembari menunggu pelengkapi berkas perkara. Kejaksaan Negeri Padang resmi menetapkan oknum pegawai di salah satu bank BUMN di Kota Padang berinisial DK sebagai tersangka dugaan korupsi, penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR periode 2022-2023. DK yang menjabat sebagai mantri di salah satu bank BUMN, unit Simpang Haru ini diduga menjadi pihak yang berperan penting dan dominan dalam praktik pengajuan KUR yang tidak sesuai prosedur. Setelah ditetapkan tersangka, DK langsung ditahan oleh tim penyidik di rumah tahanan Anak Air selama 20 hari ke depan sembari menunggu penyidik melengkapi berkas perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Alian Syah menyebutkan, dalam menjalankan aksinya, DK bekerja sama dengan UA, seorang calo yang merekrut warga sebagai calon debitur atau nasabah, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Padang pada minggu lalu. UA berperan mencari calon nasabah di wilayah Simpang Haru dan mengumpulkan dokumen identitas seperti KTP dan KK. Namun, peran DK sebagai mantri sangat menentukan karena dialah yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi lapangan, menilai kelayakan usaha, serta merekomendasikan pencairan dana. Namun, bukannya menjalankan sesuai prosedur, DK malah memanfaatkan posisinya sebagai pejabat bank untuk menyalahkan wewenang. Dengan secara aktif memfasilitasi pencairan dana KUR kepada nasabah yang tidak memenuhi syarat dan bahkan menginisiasi proses manipulasi data bersama UA. DK secara sadar meloloskan 51 pengajuan kredit KUR yang sebenarnya fiktif karena para pemohon tidak memiliki usaha real. Seluruh data usaha termasuk foto lokasi bahkan izin usaha disusun secara fiktif dengan sepengetahuan dan persetujuan kedua tersangka. Setelah proses pencairan selesai, dana kredit yang berkisar antara 30 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per nasabah tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan dikuasai oleh UA, namun DK tetap mendapatkan uang dari hasil pencairan kredit. Agar tindakan mereka tidak diketahui, cicilan kredit tetap dibayarkan secara bertahap melalui tersangka UA. Namun, seiring berjalannya waktu, skema tersebut mulai bermasalah. Karena sejak Januari hingga Juli 2024, terjadi kemacetan pembayaran yang menyebabkan 51 pinjaman tersebut tutup buku. Akibat perbuatan kedua tersangka, terjadi kerugian negara di salah satu bank BUMN di unit Simpang Haru senilai 1,9 miliar rupiah lebih. Telah terdapat fakta perbuatan keterlibatan salah seorang dari oknum pegawai bank BUMN tersebut. Pada hari ini, tim penyidik telah menetapkan tersangka baru atas nama DK yang menjabat ex-mantri di salah satu bank BUMN tersebut. Adapun yang menjadi peran penting dalam pengajuan KUR tersebut tidak sesuai prosedur. Dalam menjalankan aksinya, ia bekerja sama dengan tersangka UA, seorang calo yang merekrut warga sebagai calon debitur. Jadi hari ini penetapan tersangka DK ini, lalu tim penyidik meminta kepada saya untuk dilakukan penahanan dan sudah kami keluarkan surat perintah penahanan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatan tersangka dapat dijerat dengan pidana melanggar pasal 2 ayat 1
Junto Pasal 3, Junto 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Syawaludin, Padang TV.